Apa malam. kabar? Apa Puji kabar? Tuhan, baik, puji Tuhan, sehat. Haleluya, ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Oh, Amin. haleluya, ya. Terima kasih Mbak Yuli sudah hadir pada malam hari ini dan kita akan segera mendengarkan apa yang telah terjadi di kehidupan Anda, bagaimana Anda bisa ceritakan dari latar belakang sehingga bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan setelah Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan Yuli, bisa diceritakan, dibagikan kepada kita semua. Oke, suaranya tolong agak besar supaya ini ya, supaya bisa Baik, terdengar dan ya. Oke. ya. Oke teman-teman, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Yuli Sahiro. Silakan Mbak Yuli. Baik, selamat malam Pak Yusuf. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Yusuf berikan sehingga saya bisa bersaksi pada malam hari ini. Dan selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya sudah lama sekali saya ingin kesaksian tentang hidup saya, tentang jalan hidup saya yang akhirnya saya bisa menemukan bahkan bisa mengikuti Tuhan Yesus. Baru kali ini saya memberanikan diri, bahkan saya sangat menggebu-gebu sekali untuk kesaksian gitu. Karena mungkin sudah waktunya saya untuk kesaksian tentang mukjizat dan tentang berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya langsung saja ceritakan tentang latar belakang saya. Nama saya Yuli, saya lahir dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Papa saya Solo, mama saya Semarang. Kemudian hidup kami sangat sederhana sekali, bahkan bisa dibilang kami menengah ke bawah gitu. Sangat sederhana sekali karena mama saya itu dulu pedagang sayuran keliling. Jadi saya waktu kecil, waktu bayi, saya tuh suka dibawa-bawa sama mama gitu, jualan sayur gitu. Kemudian bapak saya sendiri pekerjaannya kuli bangunan. Jadi waktu saya kecil hidup saya sangat sangat minim sekali, sangat tidak sangat jauh dari kata cukup gitu. Dan bahkan untuk beli baju baru pun, baju baru, sepatu baru atau sepatu sekolah, celana sekolah atau baju sekolah, buku sekolah itu saya cuma dapat dari bekas-bekas dari saudara-saudara saya yang sudah lebih besar gitu daripada saya gitu. Kemudian pada saya kelas 2 atau kelas 3 SD, saya sering dapat kayak bullying dari teman-teman saya karena saya mukanya nggak mirip sama orang tua saya. Jadi mereka tuh bilang bahwa saya tuh bukan anaknya mama saya, bukan anaknya bapak saya gitu. Bahkan saya suka tanya sama saudara saya, ternyata mereka juga bilang begitu. Pada waktu itu saya pernah bertanya sama mama saya, "Mah, memangnya kata orang-orang saya itu bukan anak kandungnya mama gitu." Tapi waktu itu mama saya marah dan sampai dia nangis gitu untuk bilang, kamu tuh anak mama gitu. Kalau bukan anak mama, kenapa mama harus sekolahin kamu? Kenapa mama harus hidupin kamu, biayain kamu gitu. Jadi dari itu saya lihat mama saya menangis dan saya tidak pernah mau tanyakan lagi ke mama saya tentang saya ini anak kandungnya atau bukan. Gitu. Dan dalam diri saya selalu saya tanamkan saya harus tahu diri karena saya itu dibesarkan sama bukan orang tua kandung saya dan sudah syukur saya disekolahkan dan dibesarkan sama mereka gitu daripada saya harus dibuang begitu aja gitu. Jadi dalam diri saya tuh hidup jadi anak yang penurut gitu. Jadi anak yang tidak banyak permintaan, tidak banyak tuntutan kepada orang tua. Jadi saya terima aja gitu. Jadi kayak sekolah saya juga termasuk yang nggak banyak nggak nakal gitu. Jadi saya ikuti jadi penurut gitu, ikutin apa yang orang tua saya mau. Kemudian waktu kecil saya juga bukan hanya pelajaran formal, pendidikan formal yang saya dapat, saya juga harus ngaji gitu. Dan kalau teman-teman saya harus disuruh sama orang tuanya untuk ngaji, tapi saya tuh kalau sudah waktunya ngaji saya akan berangkat sendiri gitu. Dan pada waktu saya
saya sekolah, saya ngaji seperti biasa, kemudian orang tua saya dapat ekonominya sudah mulai membaik dan dia bapak saya agak tadinya kami awalnya tinggal di kontrakan yang ada di bantaran kali di daerah Jakarta Barat. Kemudian papa akhirnya beli rumah yang cuman sederhana banget, kami bangunnya juga itu di daerah Tangerang. Dan di daerah Tangerang itu bapak saya itu beli rumahnya di wilayah yang dikelilingi sama pesantren. Sampai sekarang pun pesantrennya masih ada. Jadi pindahlah kami ke lingkungan yang saya lebih religius lagi. Saya lebih jadi muslim, saya lebih taat lagi gitu. Karena saya ingat banget saya tuh ngaji aja saya sampai SMA. Sedangkan teman-teman saya itu mungkin cuma sampai SD atau SMP dia udah nggak ngaji. Sedangkan saya SMA, saya masih ikut majelis taklim. Jadi masih ikut pengajian gitu. Mbak Yuli. Iya, Pak. Ya, suaranya bisa agak keras sedikit ya, Mbak, biar terdengar ini lebih jelas ya. Ya tadi mungkin mic-nya aja agak didekatin ke mulut. Sudah bagus tadi itu. Sudah bagus ya, Pak ya. Kalau ini sudah agak besar atau masih kecil? Ya, ini sudah lumayan sih. Agak tegas gitu loh suaranya, supaya ini agak powernya ada gitu loh suaranya. Iya, baik Pak. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi sekitar mungkin SD kelas 5, orang tua saya pindah ke daerah Tangerang dan wilayahnya itu wilayah yang dikelilingi oleh pesantren gitu. Jadi saya lebih agamais lagi, saya lebih giat lagi untuk belajar ngaji, untuk ikut majelis taklim dulu namanya. Jadi dan saya itu termasuk anak yang nurut gitu, apa yang Pak Ustadz bilang itu saya selalu terekam di dalam otak saya. Kalau Ustadz itu bilang saya nggak boleh berteman sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah tergolong orang yang celaka gitu. Bahkan kalau ada orang Kristen yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, kita jawabnya itu nggak boleh Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam. Jadi artinya itu kecelakaan bagi kamu. Dan saya selalu kalau ada orang Kristen yang mengucapkan salam, saya selalu jawab Waalaikumsalam gitu. Karena saya tuh nggak suka sama orang Kristen. Tapi saya nggak yang cuman nggak suka aja, udah jadi saya cuman nggak suka, udah gitu. Jadi saya nggak mau deket-deket sama orang Kristen gitu. Nah pada waktu itu walaupun Bapak udah bisa beli rumah, tapi keadaan ekonomi kami belum sangat cukup. Jadi Bapak saya bilang sama saya, nanti lulus SMA kamu nggak kuliah, dia bilang. Kemudian saya bilang, iya, saya juga nggak terlalu banyak nuntut. Saya bilang dalam diri saya sudah disekolahkan sampai begini besar, sudah bersyukur gitu. Kemudian saya lepas SMA, saya bekerja di pabrik. Jadi waktu itu hari pertama saya bekerja, saya cuma jadi operator gunting benang. Jadi kayak sisa-sisa dari baju, karena saya di pabrik garment, sisa-sisa baju itu saya gunting gitu. Nah itu saya pertama kali kerja di situ. Kemudian seminggu setelah saya bekerja, manajer produksi saya butuh orang untuk admin. Jadi saya diambil untuk jadi admin. Di situ saya berpikir saya punya peluang. Jadi saya minta izin untuk kuliah lagi. Jadi saya pagi saya kerja, malam saya kuliah gitu. Nah di tempat kuliah inilah saya lebih banyak lagi dari teman saya, lingkupnya lebih banyak dari suku-suku, kemudian dari beberapa agama, dan saya tidak bisa hindari, akhirnya saya juga berteman dengan orang-orang Kristen gitu. Dan begitu saya berteman dengan orang Kristen, ternyata saya tuh agak kaget karena orang Kristen yang tadinya saya diceritakan bahwa Kristen itu seolah-olah tidak baik gitu, ternyata beda. Orang Kristen itu baik, bahkan lebih mengasihi. Bahkan saya melihat mereka itu lebih punya kasih dibandingin saya yang mengklaim diri saya muslimah itu. Mereka lebih punya kasih gitu. Melihat orang yang
kesusahan sedikit, ngeliat orang yang ini, mereka tuh lebih tergerak hatinya. Dari situ saya berpikir bahwa orang Kristen itu nggak jahat gitu. Orang Kristen tuh baik loh ternyata gitu. Cuman jalannya aja mungkin yang berbeda gitu. Jadi dari situ saya membuka diri untuk berteman dengan orang dari non-Muslim gitu di tempat kuliah itu. Kemudian sampai akhirnya saya dekat dengan seorang teman saya laki-laki, seorang Katolik. Jadi teman saya ini sering kayak misalkan kami lagi sholat di masjid atau di musola, dia suka tungguin di depan gitu. Terutama saya dekat banget sama dia. Bahkan kalau misalkan saya habis tugas kelompok atau saya habis jalan pergi main gitu, waktunya sholat saya akan minta dia cari musola yuk, saya bilang. Jadi dia suka temenin saya gitu di depan musola, di depan masjid gitu. Dia tuh kayak nggak kenapa-napa gitu. Dia tuh ada di masjid, ada di musola itu kayak nggak ada sesuatu yang risih atau ngeganggu dia, enggak. Dia biasa aja gitu. Bahkan saya pikir suatu hari saya mau bawa dia jadi Muslim gitu, jadi agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Dalam pikiran saya begitu. Nah, saya dekat sama dia, makin dekat, bahkan mungkin saya bisa bilang saya pacaran sama dia. Mungkin sudah hampir setahun atau 2 tahun saya dekat sama dia. Saya dalam hati saya bilang, dia biasanya temenin saya untuk ibadah. Sekali-sekali boleh saya temenin dia ke gereja dalam hati saya. Kemudian hari itu mau Paskah ya. Kemudian saya tanya dia, kamu ke gereja biasa sama siapa? Kemudian dia bilang, saya ke gereja sendiri, dia bilang. Terus saya bilang, saya boleh nggak temenin kamu? Karena biasa kamu temenin saya. Kali ini saya nggak apa-apa deh temenin kamu, saya bilang. Kemudian besokannya saya ke gereja. Saya menginjakan kaki saya pertama kali ke gereja. Karena memang orang Islam itu nggak boleh masuk gereja. Nggak boleh masuk gereja. Jadi hari itu saya masuk ke gereja dengan perasaan takut sebenarnya. Tapi saya pikir ya udahlah, saya juga nggak ngapa-ngapain. Saya sudah bilang sama dia, nanti di gereja saya nggak ngapa-ngapain ya, saya duduk aja, saya bilang. Kemudian dia bilang, iya nggak apa-apa, kamu duduk aja nggak usah ikutin, dia bilang. Ya udah, saya masuk ke gereja, hari itu hari Paskah, saya lihat salib dan patung semua ditutup sama kain warna ungu. Saya kaget, saya bilang, kok gereja yang saya lihat di TV, saya lihat di mana-mana, bayangan saya tuh gereja nggak kayak gitu. Kok gereja ini bingung gitu saya, kok gereja nggak ada salibnya, nggak ada apa, ditutup kayak kain warna ungu gitu. Ini gereja apa? Jadi saya tuh di dalam gereja itu saya cuma duduk, saya cuma tengok kanan kiri, saya lihat isi gereja. Jadi saya nggak tahu tuh mereka ngapain aja. Terus pastor ngomong apa saya nggak tahu. Jadi hari itu saya ke gereja cuma liatin sekitar saya aja. Jadi nggak ada yang masuk sekalipun di otak saya tuh nggak ada. Jadi hari itu selesai dia ibadah, kami tidak ada diskusi tentang agama. Saya tidak tanya agama dia, tentang agama dia. Saya tidak tanya di gereja itu tadi ngapain. Pokoknya semua berlalu begitu aja. Saya juga nggak mau nanti dia yang pengaruhi saya untuk mempelajari Kristen. Saya nggak mau. Saya maunya dia yang pelajari Islam. Gitu. Nah setelah hari itu saya jalani hidup saya seperti biasa, normal. Saya masih sholat, bahkan saya sholat masih 5 waktu, nggak pernah bolong. Dan saya makin giat gitu, karena saya ngelihat gereja begitu, saya pikir dia harus ikut saya gitu, karena yang benar pasti agama saya, agama Islam pasti yang benar gitu. Tapi kami tidak pernah berdiskusi tentang agama. Kami tidak pernah tanya jawab. Saya juga nggak mau tahu agama dia, dan dia tidak pernah bertanya sedikit pun tentang agama saya. Gitu. Jadi saya jalani hari-hari saya seperti biasa. Tiba waktunya saya mimpi yang pertama. Saya di dalam mimpi saya itu, saya ada di dalam sebuah gereja dan saya dibacakan Injil Matius. Waktu itu saya nggak pernah tahu yang namanya Injil itu ada apa aja, saya nggak pernah tahu. Jadi setahu saya dulu waktu saya ngaji, ustadz saya itu bilang, kitab sucinya orang Kristen itu namanya Injil. Dan kamu jangan sekali-kali kamu pernah buka
apalagi baca. Karena kalau kamu nggak kuat-kuat iman, kalau iman kamu nggak kuat, iblis akan merasuki kamu dan kamu jadi goyah imannya. Pada waktu itu saya nggak pernah satu pun sekalipun saya nggak pernah mau tahu kitab sucinya orang Kristen itu apa, isinya apa aja saya nggak tahu. Tapi malam itu saya dimimpikan dibacakan Injil Matius, saya ingat. Tapi saya tidak ingat ayat berapa karena saya nggak tahu Injil itu bunyinya seperti apa, saya nggak tahu. Kemudian saya bingung. Besoknya saya bingung, saya mesti tanya ke siapa. Saya nggak berani cerita kemana-mana. Saya nggak berani cerita ke teman-teman saya, apalagi pacar saya nggak berani. Saya nggak mau dia itu pengaruhi saya jadi Kristen. Kemudian ada satu teman kerja saya tanya sama dia orang Kristen, saya bilang, saya tanya, memangnya di dalam Kristen itu ada Injil Matius ya? Saya bilang. Kemudian dia jawab, iya. Kenapa? Dia bilang. Saya nggak berani ngomong. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Saya bilang. Kemudian mimpi itu saya abaikan. Saya cuekin mimpi itu. Saya merasa kayak udah lah, mungkin itu hanya bunga tidur saya aja gitu. Kemudian saya jalani lagi hidup saya, sehari-hari saya. Saya masih sholat, saya masih tadarus Quran, saya masih ngebaca Al-Quran gitu. Kemudian lama dari situ saya mimpi yang kedua. Di dalam mimpi saya kali ini saya dibacakan Injil Lukas. Saya ingat Injil Lukas, tapi saya tidak tahu ayatnya bunyinya seperti apa. Kemudian besok harinya saya tanya lagi sama teman saya. Di dalam Kristen ada Injil Lukas ya? Kemudian dia bilang, ada. Dia bilang, oh kenapa? Dari kemarin kamu tanyain Injil terus sama saya. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Saya nggak mau bilang kalau saya mimpi. Saya nggak mau dipengaruhi oleh Kristen manapun. Kemudian setelah mimpi itu saya cuekin lagi. Saya abaikan lagi mimpi itu. Saya lupakan mimpi itu. Kemudian saya jalani lagi hidup saya. Sehari-hari lagi seperti saya sholat, saya tadarus Quran, seperti biasa. Kemudian mimpi yang ketiga datang. Dalam mimpi ini beda lagi. Dalam mimpi itu saya ulang tahun, dan ulang tahun saya diberkati sama pastor waktu itu, di dalam mimpi itu. Kemudian dari situ, saya mimpi yang ketiga itu saya pikir, kenapa saya mimpi tentang Injil, tentang saya diberkati gitu. Kenapa gitu? Saya mungkin berdosa sama Allah, saya bilang. Saya minta ampun sama Allah waktu itu. Saya bilang, ya Allah ampuni saya ya Allah. Mungkin saya waktu itu ke gereja, itu dosa, saya bilang. Tapi saya ke gereja itu nggak ngapa-ngapain ya Allah, saya cuma duduk doang, saya bilang. Dan saya nggak mau masuk gereja lagi, saya janji. Saya bilang. Kemudian tiba waktunya sholat maghrib. Saya ingat waktu itu sholat maghrib. Saya wudhu, setelah wudhu saya sholat. Begitu sholat, di tengah-tengah sholat, tiba-tiba saya nggak ingat lagi bacaannya. Saya bilang nggak mungkin saya lupa. Karena setiap hari saya sholat 5 kali, 5 waktu saya sholat. Kenapa saya bisa lupa bacaannya? Saya bilang. Mungkin saya kurang khusyuk, saya bilang. Saya pejamkan mata saya. Begitu saya pejamkan mata saya, yang tampak di dalam itu salib. Kemudian saya bilang, astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Kemudian saya wudhu lagi. Saya bilang mungkin saya kurang khusyuk nih sholatnya. Saya wudhu lagi, kemudian saya pakai lagi mukena saya sholat lagi. Di sholat yang kali ini, saya tadinya mungkin bacaan yang saya ingat masih agak lebih panjang. Tapi di sholat yang kedua, sudah lebih pendek, saya sudah nggak ingat lagi bacaannya. Memori saya itu seperti terhapus gitu, seperti blank. Abis ini apa bacaannya, saya nggak tahu gitu. Kok nggak saya ulang lagi bacaannya, berhenti lagi di situ. Saya bilang, saya pejamkan mata saya lagi. Mungkin saya kurang khusyuk, saya pikir. Jadi saya pejamkan mata saya, salib itu makin besar. Beda dari yang tadi depan, jadi kayak seperti mendekat sama saya. Saya buka lagi mata saya, kemudian saya wudhu lagi. Wudhu yang ketiga. Jadi wudhu, kemudian saya pakai lagi mukena saya. Begitu saya baca lagi, bacaan sholat, bacaannya lebih pendek lagi yang saya ingat. Setelah itu, nggak ada lagi. Memori saya seperti terhapus, seperti blank, nggak tahu lagi. Habis ini apa gitu, bacaannya kenapa habis ini saya nggak ingat lagi gitu.
Kemudian saya pejamkan mata saya, salib itu makin banyak dan makin dekat, makin besar, makin dekat. Saya udah langsung buka mata saya. Saya bilang, saya minta ampun ya Allah. Saya bilang, kenapa kayak gini gitu? Kenapa? Saya bilang, ya Allah, singkirkan setan ini dari diri saya bilang. Bener kata Ustadz gitu dalam hati saya. Saya nggak boleh gitu. Saya nggak boleh masuk gereja. Saya pasti akan dimasuki oleh setan gitu. Dalam diri saya begitu. Saya harus baca Al-Quran, saya pikir. Saya lupakan sholat saya karena percuma, saya udah gak inget lagi bacaannya. Saya udah gak bisa lagi terusnya apa, saya gak tahu lagi. Kemudian saya masih pakai mukena, masih ada sajadah, saya langsung baca Al-Quran. Dalam hati saya berpikir bahwa pasti setan itu takut sama Al-Quran. Karena kata Ustadz saya, setan itu takut sama Al-Quran. Saya baca bacaan Al-Quran. Makin saya baca, hati saya makin sakit gitu, seperti ada yang saya tidak mau tapi saya paksa gitu. Jadi hati saya tuh sakit, makin saya baca makin sakit. Mata saya makin ngembang air mata sampai tulisan di dalam Al-Quran itu saya nggak bisa lihat, ketutup semua sama air mata. Saya bilang, saya kenapa gitu? Kenapa saya baca Quran saya nggak bisa karena hati saya sakit gitu. Makin saya baca, saya makin hati saya nggak terima gitu. Saya nggak boleh baca gitu kayaknya, seolah-olah seperti itu. Saya sholat udah nggak bisa lagi. Saya udah nggak apa lagi bacaannya. Saya udah nggak tahu terusannya apa gitu. Kemudian saya jatuh tersungkur di atas sajadah. Saya nangis waktu itu semalaman. Saya nangis. Saya bilang, saya minta ampun sama Allah. Saya bilang, saya bingung. Saya udah nggak bisa sholat lagi. Saya ulang lagi begitu masuk waktu Isya. Jadi habis maghrib Isya, saya sholat lagi, saya wudhu lagi. Saya udah gak bisa sholat. Baru Allahu Akbar. Saya udah gak tahu lagi bacaannya apa. Saya bilang, saya gimana gitu. Akhirnya saya beranikan diri saya untuk siapa Yesus itu. Kenapa saya bisa sampai kayak begini gitu. Karena di dalam penglihatan saya di atas salib itu ada Yesusnya gitu. Jadi saya pikir, kenapa saya bisa jadi kayak gini gitu. Akhirnya besoknya saya nggak cerita sama siapapun. Saya pendam mimpi itu sampai saya nggak bisa sholat. Saya cuma pendam dalam diri saya. Kemudian besoknya saya tanya sama teman saya, sama pacar saya bilang, kamu di rumah punya Injil gak? Karena saya nggak tahu kitab suci orang Islam itu, orang Kristen itu namanya apa. Saya taunya Injil. Kamu punya Injil gak di rumah? Ada. Saya mau pinjam, saya bilang. Kenapa? Gak apa-apa, saya cuma mau pinjam, saya bilang. Dia kasih pinjam saya, besok saya bawain, dia bilang. Saya pinjam, saya bawa pulang ke rumah. Nah, setelah hari itu saya nggak bisa sholat, saya nggak berani cerita sama orang tua saya. Jadi setiap waktu sholat, saya cuma wudhu, masuk ke kamar, saya kunci pintu. Jadi orang tua saya taunya saya sholat. Padahal di dalam kamar itu saya baca Injil. Nah, di dalam Injil itu yang saya pinjam, saya baru lihat namanya. Bukan Injil, tapi Alkitab. Saya baru tahu bahwa kitab sucinya bukan Injil, tapi Alkitab. Dan dulu saya ingat waktu Ustadz saya bilang, jadi kitab suci yang paling benar itu adalah Al-Quran yang turun langsung dari Allah. Yang diwahyukan langsung, firmannya langsung dari Allah. Sedangkan Injil itu ditulis oleh manusia dan sudah direvisi. Awal mulanya perjanjian lama, kemudian direvisi jadi perjanjian baru. Jadi kitab suci macam apa yang direvisi? Sedangkan Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Gitu. Jadi pada saat itu saya lihat Alkitab, saya buka, ternyata di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi bukan direvisi, isinya berbeda. Perjanjian lama itu sebelum Yesus ada, perjanjian baru itu setelah Yesus ada. Bahkan ternyata yang dibilang kitab sucinya namanya Injil, Injil itu sebenarnya cuma bagian dari Alkitab. Di situ saya cuma, loh, kok beda sama yang Ustadz saya ngomong, saya bilang. Dari situ saya mau tahu isinya itu apa. Kemudian saya taunya dulu Tuhannya orang Kristen itu 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Ternyata saya baca Tuhannya 1 di dalam Alkitab itu. Tuhannya 1. Kenapa jadi 3? 3-nya dari mana gitu. Saya makin mau baca Alkitab.
Saya jadi mau tahu. Jadi dulu saya dapat cerita bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu anaknya namanya Ismail. Tapi saya baca di Alkitab namanya Ishak. Dari situ awal mula saya mau tahu isi Alkitab itu sebenarnya apa. Nah dari situ saya baca, saya cari kisahnya di Alkitab. Ada ketemu, tapi namanya Abraham, bukan Ibrahim. Saya tahu bahwa ada kadang-kadang perbedaan nama katanya dulu gitu. Saya baca di Alkitab kisahnya utuh. Jadi dari Abraham itu eh, belum mempunyai anak sampai yang disembelih itu Ishak. Semua ceritanya utuh saya baca di Alkitab. Tanpa saya bantuan dari orang lain untuk menjelaskan ke saya sudah tahu. Ternyata jalan ceritanya begini, jalan kisahnya seperti ini. Kemudian saya mau tahu dari sisi Al-Quran. Nabi Ibrahim itu siapa yang disembelih oleh dia? Akhirnya saya buka Al-Quran terjemahan. Jadi hari itu karena saya udah nggak bisa sholat lagi, setiap kali waktunya sholat saya cuma bedah. Saya cuma samain antara Alkitab sama Al-Quran. Di Al-Quran saya tidak bisa dapat kisah Nabi Ibrahim. Kemudian begitu juga saya cari lagi, begitu besoknya saya cari lagi kisah Nabi Musa. Saya cari di Alkitab, saya ketemu rangkaiannya. Saya ketemu kisahnya. Kemudian saya cari lagi di Al-Quran. Nabi Musa seperti apa? Nggak ada. Jadi apa yang saya cari, apa yang dulu Ustadz saya ceritain, saya cari di Alkitab, kisahnya ada. Tapi saya cari di Al-Quran, nggak ada. Jadi saya jadi makin mau tahu gitu tentang Alkitab pada waktu itu. Setahun berlalu saya udah nggak sholat setahun, mungkin setahun lebih. Gitu. Tapi 1 tahun itu saya tidak pegang agama apa-apa. Jadi saya juga belum mau Kristen karena saya nggak tahu. Saya cuma baca Alkitab aja gitu. Saya nggak cerita sama siapa-siapa, saya cuma pendem sendiri. Tapi saya udah nggak mau sholat lagi. Satu, saya udah nggak bisa sholat. Yang kedua, saya merasa saya dibohongi. Selama ini saya ngaji itu saya dibohongi. Gitu. Jadi dari situ saya seperti hati saya itu seperti kosong gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang waktu itu doanya begini. Tuhan, saya nggak tahu Tuhan yang mana yang benar, saya bilang. Tapi saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak bisa hidup saya itu tanpa Tuhan, tanpa pedoman, tanpa pegangan hidup. Saya nggak bisa. Saya bingung mau berdoa ke siapa, saya bilang. Tapi kalau memang Tuhan mau saya ikut Tuhan, saya ikut. Saya bilang. Kemudian hari Minggunya saya perasaan saya mau ke gereja. Karena saya cuma pernah ke gereja Katolik waktu itu sekali-kalinya. Saya beraninya cuma ke gereja Katolik. Karena saya tahu gereja Katolik masuknya lewat pintu mana dan saya nggak perlu tanya sama siapa-siapa, saya nggak perlu kenal siapa-siapa, saya cuma duduk gitu. Jadi saya masuk ke gereja Katolik. Kemudian di gereja Katolik saya baru duduk, saya perasaan saya kayak rindu gitu, kayak seneng gitu ada di situ. Saya tangis haru gitu karena menurut saya kayak ketemu rumah saya gitu, pikir saya begitu waktu itu. Saya seneng ada di dalam gereja, saya seneng gitu. Jadi setiap minggu saya masuk gereja, saya sendiri, nggak sama teman saya, nggak sama pacar saya, nggak. Saya sendiri, saya masuk gereja, saya cuman duduk, terus saya udah mulai ikutin mereka berdoa, saya ikut berdoa seperti itu. Tapi saya belum tahu saya mesti apa. Tapi setiap minggu saya ke gereja, saya bohongin orang tua saya. Saya bilang saya pergi main atau ketemu teman saya, padahal saya ke gereja. Sampai berlalu setahun lebih, mungkin setahun lebih saya sudah jalani setiap minggu saya ke gereja tanpa saya ngomong sama orang gitu, sama orang tua saya nggak ngomong, saya cuma. Tapi saya tahu orang tua saya sudah mulai curiga gitu. Sampai pada akhirnya dia nemuin Alkitab di dalam kamar saya dan dia robek Alkitabnya. Saya tahu dia robek Alkitabnya. Kemudian saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang saya cuma mau ikut Tuhan aja, saya bilang. Gak apa-apa Alkitabnya dirobek, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap pegang saya bilang. Jadi waktu itu saya minta kekuatan, setiap ke gereja saya minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bicara jujur sama orang tua saya.
Karena saya nggak berani dalam sisi manapun, kalau saya ditanya saya nggak berani gitu. Untuk bilang ke orang tua tuh saya nggak berani. Tapi setiap minggu saya bawa dalam doa, setiap saya ke gereja saya bawa dalam doa, Tuhan Yesus berikan saya kekuatan untuk saya bicara jujur sama orang tua saya. Kalau suatu hari orang tua saya tanya sama saya bilang. Jadi saya udah melewati puasa yang kedua. Jadi puasa yang pertama saya nggak puasa, tapi juga saya nggak ke gereja. Saya masih cari tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus dari Alkitab. Kemudian tahun kedua masuklah bulan Ramadan di hari yang pertama. Jadi di bulan Ramadan itu saya udah nggak puasa. Jadi di Ramadan itu saya nggak bisa bohong kayak hari-hari yang biasa. Yang saya wudhu, kemudian saya masuk ke dalam kamar, saya kunci pintu, orang tua saya taunya sholat gitu. Tapi untuk bulan puasa saya nggak bisa, karena dia ada sholat berjamaah di masjid. Dan saya udah nggak bisa sholat lagi, saya udah nggak mau sholat lagi gitu. Jadi orang tua saya tegur saya ingat hari itu subuh setelah mereka sahur, mereka sholat subuh, mereka panggil saya, mereka sidang saya. Dia panggil beberapa dari bule saya, dipanggil ke rumah. Dia tanya saya begini, Yul, kamu udah nggak sholat, udah nggak puasa, kamu mau jadi apa? Saya nggak tahu saya punya kekuatan apa. Saya bilang gini sama orang tua saya, Ma, saya minta maaf sama mama. Saya udah nggak ngejalanin sebagai Islam lagi, sebagai Muslim lagi. Saya sekarang mau ikut Yesus, saya bilang. Saya mau jadi Kristen, saya bilang. Dan hari itu mama saya langsung nangis ke lantai. Dia langsung jatuh, tapi dia nangis, saya tahu. Bapak saya nangis, keluar air mata, matanya dia basuh, dia pegang matanya. Kemudian bapak saya cuma bilang gini, kamu nggak inget dulu waktu kecil, kamu dibawa-bawa sama mama kamu jualan sayur, kamu digendong sambil jualan sayur supaya untuk sekolahin kamu. Kamu nggak inget dulu bapak itu sampai kuli bangunan sekolahin kamu. Gitu. Hari itu saya nangis, saya bilang saya minta maaf. Saya udah coba gitu, tapi saya nggak bisa. Saya tetap dalam hati saya mau jadi Kristen, saya mau ikut Yesus, saya bilang. Hari itu bapak saya akhirnya ngomong, dan saudara-saudara saya yang lain, bule saya ngomong, kamu sendiri yang akhirnya buka identitas kamu, dia bilang. Kamu memang bukan anak saya, dia bilang. Malam itu orang tua saya akhirnya buka bahwa saya bukan anaknya. Gitu. Kamu sendiri yang kamu sendiri yang buktikan bahwa kamu bukan anak kami. Gitu. Kalau kamu bersikeras untuk jadi Kristen, kamu udah nggak bisa lagi tinggal di sini. Gitu. Saya bilang waktu itu malam itu saya cuma bilang, iya, nggak apa-apa, saya bilang. Kemudian saya bereskan baju saya cuma boleh muat satu ransel karena paginya saya harus kerja, tetap saya harus kerja. Begitu saya kerja, saya cuma bawa ransel dan saya nggak cerita sama teman saya, siapapun saya nggak cerita. Karena saya nggak tahu saya mau pulang kemana, saya ngomong sama pacar saya waktu itu. Saya diusir dari rumah. Loh kenapa? Dia sendiri nggak tahu. Saya bilang kalau saya mau jadi Kristen, saya bilang. Saya mau ikut Yesus. Dia kaget karena saya nggak pernah cerita sama dia. Kenapa kamu begitu cepat gitu? Maksud dia kenapa begitu beraninya secepat itu kamu tiba-tiba langsung, padahal kamu nggak punya persiapan gitu, maksudnya dia seperti itu. Tapi saya bilang saya udah nggak bisa. Saya sudah janji sama diri saya, begitu saya ditanya, saya mau jujur, saya bilang sama orang tua. Kemudian dia bantu saya cuma cari kos-kosan aja, kos-kosan wanita waktu itu. Jadi baju yang saya bawa hanya baju kerja dan baju harian cuma beberapa potong. Sisanya saya tinggal semua. Padahal semua orang udah bilang bahwa saya lah anak tunggal di keluarga saya gitu. Saya tinggalin semua. Kemudian setelah itu nggak lama dari situ saya kecelakaan. Waktu itu udah pengen Natal, saya nggak bisa jalan. Jadi kaki saya tuh kecelakaan motor, kaki saya tuh luka gitu dari dengkul sampai mata kaki, kemudian tangan saya juga.
Jadi hari itu Natal, saya di kos-kosan, saya nggak bisa jalan, saya cuman pegangan tembok gitu. Saya nggak punya siapa-siapa, bahkan saya punya teman pun, teman saya udah nggak mau berteman sama saya. Karena begitu saya tahu mereka saya kafir, saya murtad, mereka udah nggak mau berteman sama saya, udah nggak mau tahu saya gitu. Dan keluarga pun udah nggak ada yang cari keberadaan saya. Saya cuma dapat SMS, tiap hari saya dapat SMS caci maki, bahkan ada yang kasih ayat mengkafir-kafirkan saya di BBM dulu, mengkafir-kafirkan saya, caci maki saya, bilang bahwa darah saya halal buat mereka tumpahin kalau mereka ketemu saya. Mereka bilang saya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi, sudah dibesarkan, tapi malah itu yang saya perbuat, itu yang saya buat gitu. Jadi saya melukai atau menyakiti hati orang tua saya gitu, yang sudah membesarkan saya. Kemudian saya udah nggak pernah tanya lagi kabar orang tua saya. Saya jalani, saya bilang Tuhan, saya tahu saya udah nggak punya siapa-siapa. Pegangan saya cuma Tuhan aja. Jadi saya tuh waktu itu masih kuliah. Jadi saya kerja itu masih sebagai admin dan gaji saya cuma cukup buat kuliah dan bayar cicilan motor, kemudian bayar kos-kosan, sama hidup saya tuh sehari-hari udah sangat minim sekali. Tapi saya nggak gentar gitu. Saya tetap jalani gitu. Bahkan kadang-kadang saya nggak bisa bayar kosan. Saya inget banget dulu saya mau pinjam uang dari teman saya, tapi teman saya nggak mau kasih. Dari situ saya bilang bahwa tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Tuhan. Tapi saya nggak tahu, begitu saya mau bayar kuliah, atau saya mau bayar cicilan motor, atau saya mau bayar kos-kosan, saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi uang itu ada. Jadi memang saya bilang, Tuhan, saya besok mau bayar kos-kosan, saya nggak punya uang gitu. Cuman besoknya itu saya nggak tahu, tiba-tiba ada gitu. Ada yang transfer ke saya, atau ada yang, saya masih jualan online waktu itu, saya masih setelah kerja, saya masih sambil untuk jualan online. Jadi tiba-tiba ada yang beli dagangan saya, jualan saya ada yang beli, saya bisa bayar gitu. Kemudian dari situ berlalulah sampai dua kali Lebaran saya nggak pernah pulang ke rumah, saya nggak pernah dicari. Kemudian sudah 2 tahun berlalu. Jadi Pak, setiap hari itu saya berdoa sama Tuhan, saya nangis dalam setiap malam, saya nangis. Saya bilang begini sama Tuhan, saya ingat saya masih berdoa, Tuhan, saya tahu mungkin saya nggak akan kembali ke orang tua saya. Mungkin hubungan saya sama orang tua saya nggak akan pernah membaik. Karena saya nggak tahu, kalau saya pulang pasti saya diusir. Dan saya udah tahu gitu. Tapi saya percaya Tuhan mampu membereskan. Tuhan mampu memperbaiki hubungan saya. Saya nggak tahu jalannya nanti seperti apa, saya bilang. Saya setiap hari saya berdoa itu sampai akhirnya 2 tahun kemudian. Saya ingat ada teman saya bilang begini sama saya. Tadi mama kamu ke rumah saya, dia bilang. Loh, ngapain? Karena 2 tahun saya nggak pernah dicari. Tiba-tiba mama saya ke rumah teman saya, terus bilang, adik kamu sakit. Ternyata saya sudah tahu bahwa sebenarnya orang tua kandung saya itu adalah adik dari mama saya. Jadi yang saya panggil bule itu sebenarnya mama kandung saya. Jadi mama kandung saya itu menikah lagi. Jadi selepas dia bercerai sama papa kandung saya, dia menikah lagi dan punya anak laki-laki. Dan itulah sebenarnya jadi adik saya gitu. Nah, saya baru tahu ternyata adik saya itu sakit katanya. Gangguan jiwa katanya. Saya, loh, kok tiba-tiba cari saya? Jadi adik saya itu katanya di Kudus sana, dia bilang sama mamanya, itu mama kandung saya, dia bilang, cari kakak saya mau ketemu katanya. Jadi dia tuh kayak gangguan jiwanya itu bukan yang hilang ingatan, tapi kadang-kadang dia emosional, teriak-teriak.
banting-banting barang. Tapi kadang-kadang dia normal. Jadi saya dicari sama mama saya, mama angkat saya. Itu karena bule saya atau mama kandung saya itu telepon ke kakaknya. Karena saya selama ini dibesarkan sama bude saya. Jadi telepon, kemudian minta saya dicari. Saya bilang 2 tahun, akhirnya saya dicari. Karena adik saya sakit. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya baru injakan kaki saya udah lihat bapak saya. Saya sujud di bapak saya bilang, Pak, saya minta ampun. Saya minta maaf kalau saya menyakiti hati bapak. Saya bilang. Tapi saya tetap anak bapak walaupun saya Kristen. Saya bilang. Tetap sayang sama bapak. Saya mau urusin bapak sampai bapak tua, sampai saya tua gitu. Jadi bukan berarti karena saya Kristen, saya udah nggak jadi anak bapak lagi. Saya tetap jadi anak bapak. Saya bilang. Kemudian bapak saya peluk saya, dia bilang, iya, bapak tahu. Kata dia. Kemudian saya juga minta ampun sama mama saya minta maaf. Tapi saya bilang saya nggak bisa kembali jadi Muslim. Saya nggak bisa kembali jadi Islam. Karena hati saya sudah tidak mau lagi kembali ke Islam. Kemudian saya ke Kudus, saya mau tengokin adik saya. Di Kudus itu adik saya bicara begini. Di situ ada mama kakak saya, kemudian ada mama kandung saya juga, ada saudara-saudara saya yang lain. Dia bilang gini, kalian itu jangan pada musuhin kakak saya. Kalian harus sadar bahwa dulu nenek moyang kita itu Kristen. Jadi dulu nenek saya itu ternyata Kristen, menikah sama kakek saya mualaf, jadi Islam gitu. Jadi dia bilangnya gini, dulu nenek kami itu Kristen, jadi Islam. Sekarang kalau ada cucunya, keturunannya dia yang kembali ke Kristen, kita nggak boleh marah gitu. Kita harus terima, kata dia gitu. Jadi karena ucapan dia ini kayak sepertinya keluarga saya yang lain akhirnya bisa terima saya gitu. Bisa memaklumi keadaan itu gitu. Dari situ saya membaik, hubungan sama orang tua saya membaik. Tapi saya ingat waktu itu sebelum saya kembali ke rumah, saya flashback, saya lupa. Waktu itu saya memang sudah mau dibaptis. Saya tanya sama gereja Katolik, saya mau dibaptis, saya bilang. Kemudian gereja Katolik bilang, sekretariatnya bilang bahwa saya harus temui ketua lingkungan. Gitu. Saya harus temui ketua lingkungan dan nanti ketua lingkungan akan ke rumah. Gitu. Di situ saya urungkan niat saya, karena menurut saya percuma. Rumah saya itu saya udah nggak tinggal di situ. Saya udah diusir dari rumah. Kemudian lingkungannya semua Islam. Jadi saya pasti itu jadi hal yang mustahil gitu. Saya nggak mungkin bisa gitu. Jadi waktu itu saya cuma tetap ke gereja walaupun saya nggak dibaptis, saya nggak terima komuni nggak apa-apa. Saya bilang yang penting saya bisa ketemu Tuhan di gereja. Saya bilang. Kemudian maju kembali yang tadi saya bilang hubungan saya sudah membaik sama orang tua. Kemudian saya minta izin sama bapak saya sama mama saya. Saya bilang saya mau dibaptis. Saya bilang. Tapi saya mau ke ketua lingkungan nanti harus ke rumah, saya bilang. Kalau Bapak bolehin, saya ke ketua lingkungan untuk ngomong saya mau dibaptis, saya bilang. Kemudian Bapak saya bilang, kalau memang itu pilihan kamu, ya udah jalani. Dari itu saya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang. Akhirnya saya memenuhi administrasi dari pembaptisan itu sampai akhirnya tahun 2014 atau 2015 saya dibaptis secara Katolik. Kemudian dari situ orang tua saya sudah tahu bahwa saya Katolik dan saya jalani kehidupan Katolik saya, sedangkan orang tua saya tetap Muslim, tetap Islam. Kemudian setelah itu saya menikah dengan pacar saya yang Katolik itu. Jadi saya menikah dengan pacar saya secara Katolik, kami diberkati secara Katolik.
Kemudian pada saat saya setelah menikah itu, saya punya anak, memang saya tahu ada kebiasaan buruk, sifat buruk dari suami saya ini gitu. Dia suka mabuk gitu. Dia suka sama teman-temannya mabuk-mabukan, kemudian pulang itu pasti marahin saya. Pasti apa kayak cari gara-gara gitu supaya nanti berantem sama saya gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ini konsekuensi yang harus saya ambil gitu. Saya harus tetap teguh gitu, walaupun kehidupan rumah tangga saya tidak baik gitu, jalannya tidak baik. Tapi saya tahu saya harus teguh gitu, saya harus pikul salib saya bilang. Jadi setiap hari itu saya ingat hampir waktu itu mungkin seminggu sekali atau seminggu sekali, lama-lama jadi tiga hari sekali dia mabuk-mabukan. Sampai akhirnya setiap hari dia pulang jam 2, jam 3 malam, anak saya sudah tidur, saya harus tutupi kuping telinga anak saya supaya nggak bangun, sampai pagi saya harus kerja lagi. Dan saya nggak cerita. Saya nggak cerita sama bapak saya. Karena waktu itu setelah menikah, saya diajak kontrak rumah. Dan saya nggak cerita. Sama teman pun saya nggak cerita, apalagi sama orang tua. Karena saya tahu, begitu saya cerita, pasti orang tua saya tidak akan suka, tidak akan senang anaknya diperlakukan seperti itu. Gitu. Jadi saya pendam sendiri, saya bawa dalam doa, saya bilang, Tuhan, lama-lama saya nggak kuat, saya bilang, Tuhan, saya minta Tuhan kasihani saya bilang. Saya nggak bisa hidup saya seperti ini terus gitu. Tiap malam saya begini, saya disiksa seperti ini, saya nggak bisa. Tuhan kasihani saya dan anak saya bilang. Saya tuh memang nggak boleh nginep lama-lama di rumah bapak gitu. Jadi saya cuman kayak kalau weekend saya boleh cuman sekedar main, terus pulang lagi. Jadi kayak gitu. Nah hari itu saya izin sama suami saya mau nginep 3 hari di rumah bapak karena ada acara. Kemudian dia bilang, ya udah, kamu boleh tadi. Kemudian saya nginep di rumah bapak dan baru malam pertama saya nginep hari Jumat, saya ingat Jumat berarti malam Sabtu. Saya ingat dia udah WA saya macam-macam. Dia suruh saya pulang. Kamu pulang sekarang dan itu waktunya udah malam. Malam itu saya disuruh pulang. Halo. Halo Pak. Ya, Iya. halo, halo. Ya, silakan lanjut. Iya. Malam itu saya disuruh pulang. Langsung saya bilang saya nggak bisa karena saya udah bilang sama bapak saya nginep, saya bilang. Enggak, kamu pulang sekarang, dia bilang. Mungkin saya tahu mungkin dia habis mabuk. Makanya dia telepon saya uh, dengan kata-kata yang nggak nggak bagus gitu, nggak baik gitu. Kemudian saya langsung saya packing, kemudian bapak saya udah curiga. Kenapa pulangnya harus malam ini, kata dia. Emang kenapa, kata dia. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Karena saya biasa menyembunyikan masalah itu saya ya udah saya pendam sendiri gitu. Saya nggak mau sampai orang tua saya tahu gitu. Kemudian bapak saya paksa saya untuk cerita kenapa sebenarnya, kata dia. Kemudian saya nangis sama bapak saya bilang, dia seperti ini ya setiap hari ya? Sering ya kayak gini? Saya bilang, iya, tapi mungkin karena dia terpengaruh alkohol aja, saya bilang gitu. Kemudian dia tetap paksa saya pulang atau dia yang akan ke rumah saya gitu. Jadi kayak kamu pulang sekarang atau saya ke sana, saya buat onar di sana kayak gitu. Kemudian saya mau pulang tapi bapak saya nggak kasih. Bapak saya bilang kalau dia mau ke sini, biarin dia ke sini, kata bapak saya gitu. Akhirnya saya nggak pulang. Dia ke situ, kemudian dia ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Kemudian waktu di rumah bapak saya, dia bilang begini. Jadi waktu itu bapak saya marah sama dia. Kemudian dia bilang gini, percuma Pak, Bapak tuh nggak ada harga dirinya, kata dia. Laki-laki itu kalau punya harga diri kalau dia punya anak. Bapak tuh nggak punya anak, kata dia. Jadi Bapak tuh udah nggak punya hak sama si Yuli.
Yuli ini istri saya yang punya hak sama dia. Dia bukan anak bapak, jadi udah gak punya hak. Dari situ hati saya hancur. Dia bicara kayak gitu tuh hati saya hancur. Bahkan dia bilang sama saya, kamu masih mending saya mau sama kamu, karena kamu tuh bukan, kamu cuman anak pungut. Dia bilang. Mungkin laki-laki yang lain juga gak ada yang mau sama kamu, karena kamu anak pungut. Kemudian dari situ saya bawa dalam doa, saya bilang, Tuhan, kali ini Tuhan kasihanilah saya. Saya tidak mau kembali sama dia. Saya percaya Tuhan mengasihani saya bilang. Kemudian dari situ saya nggak kembali lagi sama dia. Jadi saya tuh ke rumah bapak saya cuma bawa baju yang seadanya dan semua barang-barang yang saya beli di kontrakan itu saya tinggal. Tidak ada satupun barang yang saya bawa. Saya tinggalkan semuanya. Kemudian dari situ bukannya setiap hari dia membaik, malah makin buruk, sampai akhirnya anak kami dia ambil paksa dan dia taruh di rumah adiknya di Bekasi. Saya nggak boleh bawa. Dia bilang, kalau kamu ambil anaknya, saya akan buat onar sampai ke kantor kamu, sampai ke tempat kerjaan kamu, sampai kamu dipecat. Dia bilang. Waktu itu saya nggak berani. Jadi saya tinggalkan anak saya karena menurut bapak saya bilang, sudah jangan ribut-ribut. Nanti anak begitu besar dia pasti cari kamu. Kamu selesaikan aja. Gitu. Jadi hari itu, setelah hari itu saya bilang, Tuhan, saya tahu harusnya saya tidak boleh bercerai. Tapi kalau Tuhan merasa bahwa inilah jalan buat saya, karena inilah jalan yang Tuhan berikan buat saya untuk melepaskan saya, karena Tuhan mengasihi saya, berikan saya jalan Tuhan untuk berpisah sama dia. Kemudian saya memberanikan diri, sebenarnya dia sendiri yang kasih saya link. Dia bilang, kalau kamu mau bercerai, kamu pelajari ini, kata dia. Jadi dia kasih satu artikel bercerai menurut cara bercerai menurut gereja Katolik. Waktu itu dia kasih saya artikel kayak gitu. Saya baca. Kemudian saya bilang, saya nggak jawab dia, tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau ini jalannya, Tuhan mudahkan prosesnya, saya bilang. Kemudian saya tahu bahwa saya harus ke pengadilan untuk masukkan berkas perceraian. Sepanjang saya jalan ke pengadilan, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau saya salah dalam jalan ini, Tuhan tolong hentikan perjalanan ini. Jangan biarkan saya sampai. Tapi kalau memang Tuhan yang berikan jalan ini untuk saya, berikan saya kemudahan. Saya bilang gitu. Sampai di pengadilan, saya cuma tanya sama orang pengadilan, saya ingin menggugat cerai, caranya seperti apa. Dia malah kasih saya bantuan, dia kasih saya kayak contoh gugatan cerai orang. Dia bilang, kamu ikutin aja kayak gini. Dia bilang, samain aja kata-katanya. Dia bilang. Kemudian saya malah baru tahu bahwa di situ security pengadilannya adalah security tempat pabrik saya kerja. Dulu dia bekerja di pabrik saya, kemudian dia resign dan sekarang jadi security di pengadilan. Kemudian dari situ saya bilang, kok saya dapat jalan gitu. Kemudian saya masukkan berkas perceraian. Dia tetap ancam saya, dia tetap keluarkan kata-kata yang tidak baik untuk saya. Dia caci maki saya, hina saya, tapi saya tidak pernah balas. Saya diamin aja kata-kata itu. Sampai pada akhirnya lama-lama dia membaik gitu, melunak. Gitu. Jadi kayak waktu itu Paskah dia bilang sama saya, jangan lupa ke gereja gitu. Dia suka kirimin foto anaknya gitu. Kemudian saya dalam hati saya ke gereja, masih gereja Katolik waktu itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, prosesnya masih berjalan. Kalau Tuhan
merasa bahwa saya salah jalan, Tuhan tolong hentikan saya. Tapi kalau memang ini jalan yang benar untuk saya jalani, Tuhan tolong teguhkan hati saya, kuatkan hati saya untuk bercerai. Kemudian pulang dari gereja, saya masih baca WA dia bilang selamat Paskah. Saya sudah melunak sebenarnya. Dalam hati saya, mungkin Tuhan mau saya berbaikan sama dia. Saya balas WA dia dengan baik, selamat Paskah juga. Saya sudah melunak. Saya pikir saya mungkin harus kembali. Mungkin ini jalan dari Tuhan. Tidak sampai 1 kali 24 jam. Saya pulang gereja sekitar jam 6. Jam 9 saya baca WA. Dia maki-maki saya lagi seperti biasa. Seperti dulu. Mungkin dia mabuk dan dia maki-maki saya lagi. Dari situ saya teguh. Memang Tuhan mau saya pisah. Saya bilang. Karena dia nggak berubah, saya pikir. Kemudian masih proses pengadilan juga. Saya suka baca atau saya suka tonton channel YouTube tentang khotbah atau pendeta-pendeta gitu. Khotbahnya pendeta saya suka nonton. Saya suka dengerin. Kemudian ada satu waktu itu pendeta Gilbert, saya nonton, saya ingat pendeta Gilbert bilang begini. Orang Kristen tidak boleh cerai. Sama sekali, apapun alasannya orang Kristen nggak boleh cerai. Dari situ setelah saya mendengarkan itu, saya nangis. Saya berdoa sama Tuhan, saya nangis. Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Kalau saya salah jalan. Kalau saya salah karena saya telah menggugat cerai. Saya telah berdosa Tuhan. Saya minta ampun. Kalau Tuhan merasa bahwa saya salah jalan, saya minta Tuhan buka pintu hati saya. Kalau Tuhan yang mau, saya pasti ambil berkas itu, saya batalkan. Saya bilang. Tapi kalau Tuhan merasa bahwa ini memang jalan saya, memang benar apa yang saya lakukan ini sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan diri saya untuk tetap bercerai. Saya bilang. Malam itu saya tidur, kemudian saya terbangun jam 2 atau jam 3 malam. Saya lihat handphone, ternyata di handphone itu ada WA. WA-nya maki-maki lagi. WA dari suami saya dan maki-maki saya lagi, yang ngatain saya macam-macam, pungut lah, dia najis lah sama saya, begitu-begitu. Jadi dalam hati saya menunggukan hati saya untuk bercerai untuk kedua kalinya. Kemudian untuk ketiga kalinya saya tanya lagi sama Tuhan. Jadi proses itu sudah hampir ketok palu. Besoknya sudah hampir ketok palu. Kemudian malamnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya bilang, ini besok ini udah mau ketok palu. Saya kalau memang saya salah jalan Tuhan, saya minta ampun. Saya bilang, saya ampuni saya Tuhan. Kalau memang saya salah, Tuhan tolong kasih saya tahu bahwa saya salah. Saya pasti akan ambil. Walaupun besok ketok palu, saya akan batalkan gugatan saya. Kalau Tuhan yang minta saya pasti batalkan. Apapun alasannya saya pasti batalkan. Tapi kalau memang ini adalah yang benar buat saya, Tuhan tolong teguhkan hati saya. Kemudian saya tidur. Dalam tidur saya mimpi. Di dalam mimpi itu Tuhan Yesus ada di atas kayak bait suci, seperti kayak bangunan, tapi saya mungkin gambaran itu seperti bait suci atau bait Allah. Mbak Yuli. Iya Pak. Suaranya agak kecil Mbak, bisa agak besar dikit lagi. Agak kecil ya Pak, dari yang mana Pak? Nanti udah bagus. Udah bagus ya? Ya, oke, agak besar suaranya ya. Iya, baik Pak. Jadi dalam mimpi saya itu setelah saya berdoa sama Tuhan, bahwa besok mau ketok palu Tuhan, kalau Tuhan yang mau saya untuk batalkan, saya pasti batalkan, saya pasti ambil berkas itu, saya batalkan. Saya tidak peduli alasannya apa, pokoknya saya batalkan, kalau Tuhan yang inginkan.
Tapi kalau memang Tuhan merasa bahwa saya betul jalannya, Tuhan tolong teguhkan hati saya bilang. Kemudian saya tidur. Saya bermimpi, dalam mimpi saya lihat Tuhan Yesus ada di atas bangunan. Dan di atas bangunan itu seperti kayak bait Allah gitu, yang seperti bait Allah, Tuhan Yesus ada di atas itu, dan Tuhan Yesus itu bicara sama saya begini, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Gitu. Saya ingat saya sudah 3 kali bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan tegur saya, jangan cobai Tuhan Allahmu. Gitu. Saya langsung bangun, saya Tuhan mau saya tetap jalani. Saya janji Tuhan, saya nggak akan pernah tanya lagi. Saya tahu Tuhan udah berikan saya jawaban. Tapi saya itu manusia berdosa, saya ragu lagi sama jawaban Tuhan. Saya tanya lagi, sampai akhirnya Tuhan yang bilang, saya nggak boleh tanya lagi. Akhirnya saya ikuti, saya ketok palu, dan saya bercerai. Dari perceraian itu, mantan suami saya makin marah, makin emosi sama saya, makin kesel. Saya makin gak boleh ketemu sama anak saya. Kemudian dia bilang sama saya begini, kamu itu gak pantas tetap di Katolik. Gitu. Kamu itu bercerai. Kristen Katolik mana yang boleh cerai? Gak ada. Lagian kamu itu masuk ke Katolik karena saya, karena ikut saya, karena menikah sama saya, dia bilang. Makanya kamu ikut Katolik. Makanya kamu jadi Katolik. Saya gak mau lihat kamu di Katolik lagi karena saya gak mau. Kita udah bercerai, jadi kamu gak boleh di Katolik lagi. Dia bilang gitu sama saya. Malamnya saya doa sama Tuhan, saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, dari awal saya mau ikut Tuhan Yesus, bukan mau jadi agama apa. Saya bilang. Saya gak peduli orang mau ngomong apa. Orang mau bilang saya Katolik karena saya menikah, terserah. Tapi saya punya pengalaman spiritual sama Tuhan, saya punya pengalaman rohani yang Tuhan tahu, saya bilang. Saya gak peduli, saya gak boleh jadi apa. Saya mau ikut Tuhan Yesus, saya bilang. Tuhan tolong bawa saya sama Tuhan Yesus. Kalaupun saya gak punya agama, tapi saya ikut Tuhan Yesus, tidak apa-apa, saya bilang. Tuhan bawa saya, Tuhan bimbing saya harus jadi apa. Saya harus masuk jadi apa. Gitu. Saya jadi Kristen apa, Katolik apa gitu. Kemudian saya tidur seperti biasa, hari Minggunya saya ke gereja Katolik. Kemudian di gereja Katolik itu saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak punya sentuhan dalam roh, dalam saya, dalam jiwa saya. Saya tahu sepertinya Tuhan mau saya cari rumah Tuhan yang lain. Kemudian saya cari gereja lain. Di gereja lain itu saya masuk gereja Kristen. Saya masuk, saya ikut ibadah. Saya pun sama. Saya tidak dapat apa-apa. Saya bilang, Tuhan, apa bukan ini yang Tuhan mau? Bukan di gereja ini Tuhan mau saya bertumbuh, saya bilang. Kemudian saya cari gereja yang lain. Dan di gereja itu saya baru melangkahkan kaki saya masuk ke dalam gereja. Saya ingat betul. Waktu itu ada puji-pujian yang yang nyanyi-nyanyian yang dinyanyikan. Baru saya belum saya duduk di dalam bangku saya, di atas bangku saya belum dapat tempat duduk, saya baru jalan. Kaki saya udah lemes. Kaki saya udah bergetar. Saya udah gak bisa lagi. Air mata saya turun terus. Saya bilang, Tuhan, saya bergetar tubuh saya bilang, Tuhan mau saya di sini, saya bilang. Saya langsung cari bangku terdekat, saya duduk. Saya dikasih tisu sama orang. Dia tahu saya udah gak kuat. Karena air mata saya udah ngalir, udah banyak. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya di sini Tuhan. Saya di sini Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya di gereja itu, saya udah gak gereja Katolik lagi. Saya ke gereja itu, kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, memang saya dari awal saya mau ikut Tuhan. Dan saya ingat banget, waktu itu di gereja itu ada ayat yang terpampang di layar, itu Matius
10 ayat 16 saya ingat. Waktu itu bunyinya, karena saya pernah screenshot dan saya cari di file saya, ternyata masih ketemu yang bunyinya 10 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya ingat ayat itu. Karena saya, dalam hati saya, Tuhan mau saya cerdik seperti ular. Karena selama ini saya itu nggak pernah berpikir. Saya cuma memberi aja. Gitu. Saya cuma tulus aja. Tapi karena saya sekarang Tuhan itu taruh saya seperti domba di tengah-tengah serigala gitu. Kalau saya nggak cerdik, mungkin saya sudah habis dimakan sama serigala itu. Jadi dari situ saya bilang, iya Tuhan, saya bilang. Kemudian di hari itu sebenarnya pasca saya bercerai, saya ditinggalin hutang sama mantan suami saya, itu besar. Bahkan sampai 60 sampai 70 juta. Semuanya hutang cicilan kartu kredit. Jadi selama kami hidup bersama, mau beli apa, itu pasti pakai kartu kredit saya gitu. Jadi mau isi kontrakan waktu itu pakai kartu kredit saya. Mau beli baju, beli jam tangan itu pakai kartu kredit saya. Semua pakai kartu kredit saya. Walaupun dia gajinya itu dikasih ke saya dulu, mantan suami. Sebelum kami bercerai, gajinya dikasih ke saya nggak cukup kadang-kadang untuk bayar kartu kredit ini, kartu kredit itu. Tapi karena masih dua pendapatan, saya masih bisa atur gitu. Tapi setelah saya bercerai, saya cuma punya satu pendapatan saya aja. Saya cuma punya gaji saya aja. Saya udah bilang nggak bisa. Hutangnya terlalu banyak, saya bilang. Kemudian saya bawa dalam doa, Tuhan, saya dalam angka nggak akan ketemu, saya nggak akan pernah bisa selesaikan hutangnya. Saya pasti kena BI checking, pasti saya kena surat teguran dari bank. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama saya pasti bisa selesaikan semuanya. Karena waktu saya minta sama mantan suami untuk tetap kasih saya supaya saya bisa cicil kartu kredit. Waktu itu dia jawab saya enak banget, kamu udah cerai tapi minta uang sama saya, dia bilang. Walaupun saya udah jelasin itu buat bayar kartu kredit, tapi dia tidak punya itikat baik gitu. Saya ingat waktu itu saya masih bersama dia, saya ambil rumah yang DP-nya itu saya harus cicil 18 kali. Tapi waktu itu kami baru 4 atau 5 kali, kemudian saya bercerai sama dia. Sisa dari DP itu saya tetap harus lanjutin kan, karena sayang gitu, udah 5 kali masuk, kemudian sisanya walaupun 13 kali, tapi saya harus lanjutin gitu. Jadi dari hutang kartu kredit yang masih banyak dan hutang rumah, cicilan rumah yang masih besar gitu. Jadi waktu itu saya bingung gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya bawa dalam doa, Tuhan, saya tahu Tuhan bisa bantu saya untuk bereskan masalah keuangan saya bilang. Kemudian hari itu saya ingat waktu setelah kami bercerai waktu kami bercerai saya DP-nya udah hampir lunas kalau nggak salah. Tapi waktu itu proses kami bercerai memang agak lama, hampir setahunan. Waktu saya gugat dia cerai, dari situlah sebenarnya DP itu baru masuk 4 sampai 5 kali. Tapi sisanya saya masih tetap jalani gitu. Saya tetap bayarkan tiap bulan. Sampai akhirnya setelah kami ketok palu, setelah saya bercerai sama dia, DP itu yang 18 kali lunas gitu. Tapi herannya mantan suami saya bilang sama saya punya bagian dari rumah itu. Dia minta kayak harta gono gini sama saya. Padahal rumah itu baru DP dan belum akad kredit rumah itu. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak peduli rumah itu.
Tapi kalau Tuhan yang minta saya lepaskan rumah itu. Tapi kalau Tuhan minta saya pertahankan rumah itu, saya pertahankan. Saya ikut apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kemudian saya setiap bulan tuh saya ke rumah itu, ke rumah yang belum jadi itu. Pada waktu saya datang lagi, ternyata saya tahu bahwa rumah itu belum dibangun. Padahal yang lain satu klaster itu udah dibangun semua. Rumah saya doang yang belum dibangun. Kemudian saya memang manusia berdosa, saya masih percaya sama tusuk sate waktu itu. Jadi rumah itu tusuk sate. Begitu udah selesai, saya ada jalannya, saya lihat kok tusuk sate. Kemudian rumah itu belum dibangun, masih puing-puing. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan tidak mau saya ambil rumah itu. Saya mengundurkan diri, saya ke developer, saya bilang rumah itu saya nggak jadi ambil. Dia bilang DP saya hangus. Tapi waktu itu saya bilang minta dibantu sama orang marketingnya. Saya bantu dalam doa, Tuhan bantu saya Tuhan, saya bilang DP saya bisa kembali sekitar 50 atau 60 juta, tapi baru bisa kembali 3 bulan setelah itu. Saya bilang puji Tuhan, berarti hutang saya bisa saya bayar begitu rumah itu DP-nya dikembalikan ke saya. Jalan Tuhan untuk pelunasan hutang saya yang pertama. Tapi saya nggak punya rumah lagi. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya rumah lagi. Saya tahu Engkau pasti menggantinya yang lebih baik dari yang sebelumnya saya ambil. Kemudian saya diantarin sama teman saya cari-cari rumah. Daerahnya memang di Tangerang yang agak jauh. Tapi saat itu posisinya saya nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang di tabungan sama sekali. Saya cari-cari rumah, kemudian di rumah itu di rumah yang saya cari di beberapa perumahan. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya semuanya butuh DP, saya bilang, minimal 15 sampai 30 juta. Saya nggak punya uang, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan kasih saya penggantinya, pengganti itu. Kemudian saya ketemu satu perumahan, dia bilang DP-nya 0%. Saya bilang DP-nya 0% dan saya nggak diwajibkan untuk bayar apapun di awal. Memang saya nggak punya uang. Kemudian saya bilang, kok seperti Tuhan kasih saya rumah ini cuma-cuma, DP-nya 0% dan saya harus baru boleh bayarnya setelah BI checking selesai gitu. Kemudian BI checking, saya tahu saya pasti nggak akan lolos karena saya masih punya hutang kartu kredit, karena DP rumah saya yang pertama itu belum ada ke saya, jadi baru 3 bulan kemudian baru dikasih ke saya. Saya nggak punya uang, saya juga pasti BI checking saya nggak akan pernah lolos gitu. Saya bilang ya udah, coba aja di BI checking dulu, saya bilang. Tapi dalam hati saya nggak mungkin lolos, pasti saya nggak akan lolos di BI checking. Kemudian saya baru masukin berkas. 3 hari kemudian saya dapat kabar dari bank. Kalau saya lolos BI checking dan 3 hari lagi saya akan kredit di bank, akad kredit rumah itu. Saya cuman diem, bilang sama Tuhan, Tuhan ini pasti pekerjaan Tuhan. Dari segi manapun saya nggak akan pernah lolos BI checking karena hutang kartu kredit saya banyak. Kemudian dia bilang, enggak, ini lolos BI checking, pasti pekerjaan Tuhan. Saya dikasih rumah itu pasti Tuhan yang kasih saya gantinya. Kemudian saya memang orang berdosa, saya meragukan lagi apa yang Tuhan kasih buat saya. Jadi saya dapat input dari teman saya bahwa secara feng shui saya nggak boleh hadap timur, jadi rumah itu hadap timur. Saya nggak boleh hadap timur, bolehnya hadap barat atau timur laut. Dan saya dalam hati saya bilang, aduh gimana gitu, kayaknya perasaan tuh nggak enak gitu kalau orang udah input nggak bagus, tapi saya masih tetap pertahankan tuh, kayaknya nggak enak gitu.
Kemudian saya mau datengin rumah itu gitu. Saya mau datengin rumah itu, saya bawa dalam doa selama perjalanan saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan Yesus, ini Mbak gimana? Yuli, Iya Pak. suaranya agak besar dikit, agak dekatin mic-nya biar ini agak kedengaran ya. Yang tadi kurang besar ya Pak ya? Iya, kalau dia agak agak jauh dari mulut, dia agak ini kecil, mengecil suaranya. Oh iya. Tadi sampai mana Pak yang Bapak kurang jelas? Ya, itu yang apa namanya, sampai dilanjutin aja tadi. Oh Yang iya. apa, ya lanjutin aja. Iya. Jadi waktu itu saya dapat input dari teman saya kalau rumah saya itu nggak cocok untuk saya gitu. Jadi untuk saya itu nggak cocok untuk hadap timur. Jadi waktu itu rumah itu saya tahu dari marketing itu hadap timur gitu. Nggak cocok untuk saya cocoknya hadap barat atau timur laut dia bilang. Karena saya tahu saya salah gitu. Saya sepanjang jalan saya mau ke rumah itu saya perasaan saya tuh nggak enak gitu. Nggak enaknya gini. Saya udah dapat inputan dari orang rumahnya nggak bagus, tapi saya masih ambil tuh perasaan saya tuh nggak enak gitu. Akhirnya saya mau lihat rumah itu lagi, tapi dalam perjalanan itu saya berdoa. Saya minta sama Tuhan kayak gini. Saya ingat saya ngomongnya gini. Tuhan Yesus, saya tuh dilihat kok nggak bagus rumahnya Tuhan, saya bilang. Saya bingung, saya mau ambil atau enggak, saya bilang gitu. Sedangkan rumah itu hadap timur, saya nggak boleh hadap timur. Gimana ya Tuhan Yesus? Saya mau ambil atau enggak gitu. Jadi sepanjang jalan itu saya cuma berdoa dalam hati saya ngomongnya gitu. Tuhan udah mau deket dari rumah itu. Saya ambil atau enggak gitu. Saya ambil atau enggak gitu. Terus dalam perjalanan itu uh, makin dekat saya makin makin gelisah gitu. Saya ambil atau enggak ya Tuhan? Saya nggak dapat tanda gitu. Saya nggak. Aduh, saya mana udah mau kesini, udah mau akad kredit gimana gitu. Akhirnya sampailah saya ke rumah itu. Dan di dalam rumah baru sampai rumah itu saya langsung ambil Kompas di handphone, saya langsung buka Kompas. Saya bilang kalau Tuhan yang kasih saya ambil lah Tuhan, tapi kalau Tuhan yang nggak kasih saya nggak ambil gitu. Saya ambil Kompas, saya lihat rumah itu hadap timur laut. Seperti yang orang itu bilang kalau rumah itu bagus, buat saya itu hadap timur laut. Rumah itu timur laut. Saya bilang memang Tuhan yang kasih, saya bilang. Kemudian saya dapat info dari developernya bahwa rumah dari satu klaster itu hanya rumah yang saya mau ambil aja yang sudah pasang cakar ayam. Jadi waktu itu ada orang yang dia mau pasang cakar ayam, udah dipasang orang itu nggak jadi ambil. Jadi rumah itu saya dapat dari Tuhan Yesus dengan sangat the best semuanya. Tidak pakai DP, kemudian akad kreditnya sangat mudah sekali, sangat lancar sekali. Kemudian saya bilang saya rumahnya bagusnya timur laut, rumah itu hadap timur laut, bahkan rumah itu satu-satunya yang sudah cakar ayam. Saya bilang Tuhan Yesus baik banget sama saya. Tuhan Yesus kasih saya yang paling terbaik dari yang baik di klaster itu. Gitu. Kemudian saya akad kredit, saya ingat waktu itu anak itu belum sama saya. Saya masih belum dikasih anak waktu itu. Anak saya masih ditaruh di rumah adiknya mantan suami. Kemudian saya tiap hari saya berdoa, saya minta Tuhan kasihanilah saya mau anak saya sama saya. Saya tersiksa Tuhan tanpa anak saya bilang. Kemudian saya waktu itu dapat bisikan dari Tuhan. Saya saya tahu itu suara Tuhan setelah kejadian. Waktu itu saya cuma pikir itu bisikan biasa. Dia cuma bilang begini bisikan itu. Anak kamu nanti sama kamu begitu kamu punya rumah. Katanya. Anak kamu nanti saya kasih ke kamu kalau kamu udah punya rumah. Makanya kenapa saya menggebu banget saya mau punya rumah pengganti waktu itu. Makanya saya bawa dalam doa dan Tuhan Yesus kasih rumah itu buat saya. Dan waktu saya selesai akad kredit saya siang, selesai akad kredit saya ditelepon sama keluarga mantan suami. Dia bilang gini, kamu kesini ambil anak kamu, dia bilang. Karena bapaknya udah nggak mau biayain lagi, dia bilang. Mau kasih ke kamu aja, kan.
Dari situ saya langsung kaget, saya langsung tertegun, hati saya langsung tek. Suara Tuhan yang waktu itu bilang sama saya, anak kamu mau saya kasih kamu kalau kamu udah punya rumah. Siangnya saya akad kredit, sorenya saya dapat telepon, saya mesti ke Bekasi ambil anak saya. Saya langsung ambil anak saya naik kereta, saya ke Bekasi. Pulangnya saya naik Grab. Saya ambil anak saya bilang, Tuhan, pekerjaan Tuhan sangat luar biasa untuk hidup saya. Kemudian tidak hanya sampai situ, Tuhan kasih saya dapat pekerjaan, kontrak pekerjaan. Kemudian dari kontrak itu saya buka usaha di rumah, dan semua orang tetangga dan saudara-saudara saya yang dulu itu mengutuki saya, menghina saya, mencaci maki saya, sekarang saya bisa menjadi berkat juga buat mereka. Jadi mereka sekarang bekerja di rumah saya, di usaha yang saya jalani juga. Jadi dari situ Tuhan pulihkan ekonomi saya, pulihkan hidup saya. Kan sekarang saya hidup bahagia sama anak saya berdua. Saya bisa sekolahkan anak saya bisa cukupi kehidupannya, bahkan saya bisa menjadi berkat untuk keluarga saya dan untuk wilayah sekitar saya. Jadi semua teman-teman saya dan kerabat saya yang dulu itu membuang saya, yang dulu mencaci maki saya, sekarang bekerja dengan saya. Begitu Pak Yusuf, kesaksian saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Ya, luar biasa ya apa yang terjadi dengan Mbak Yuli, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Dan seperti yang saya selalu katakan bahwa kesaksian di dalam Tuhan Yesus adalah kesaksian kebenaran. Tidak ada yang direkayasa sedikit pun, ya. Tidak ada yang settingan. Dan kalau kita dengar dari cerita yang disampaikan oleh Mbak Yuli ini sangat fanatik dengan agamanya, ya, agama sebelumnya. Dan untuk bergaul kepada orang Kristen aja, tadi kita sudah dengar apa yang dia katakan. Kalau ada orang Kristen yang Assalamualaikum, itu balasannya dengan balasan yang tidak semestinya. Bahkan ada kata-kata yang mengandung unsur tidak baik yang dikembalikan kepada orang Kristen. Nah, bagaimana mungkin orang seperti Mbak Yuli ini bisa berubah keyakinan, bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau beliau tidak berjumpa langsung dengan yang maha kuasa itu, dengan Tuhan yang maha dahsyat itu. Itu sebabnya teman-teman, kita marilah buka logika kita untuk memperhatikan dengan lebih waras, lebih cerdas, bagaimana seorang Mbak Yuli yang tadinya begitu tidak menginginkan yang namanya kekristenan, ya, apalagi menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan di sini terbukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang melampaui dimensi otak, akal, dan semua pertahanan iman. Kalau Tuhan yang memilih, maka seseorang bisa dengan begitu mudah ditaklukkan oleh Tuhan sehingga narasumber bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada malam hari ini beliau menjadi berkat, menjadi saksi buat kita semua, ya. Apa yang beliau alami, bahkan pada saat beliau menyatakan imannya, keluarga, orang tua sempat mengusir, tetapi itulah di dalam Tuhan Yesus yang baik, mencurahkan kasih-Nya sehingga di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus, kami diajarkan, bukan hanya diajarkan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk tidak membalas dendam dengan dendam. Tidak membalas yang tidak baik dengan yang tidak baik.
Tapi kami terus mengasihi, dan Mbak Yuli tadi juga sudah katakan bagaimana beliau adalah orang yang sempat dihujat, dicaci maki oleh tetangga-tetangga, karena beliau telah meninggalkan imannya, iman yang sebelumnya. Tetapi pada akhirnya karena kasih Tuhan lah, ya. Kasih Tuhan Yesus itu berlimpah-limpah, sehingga Mbak Yuli orangnya tidak pernah mendendam atau tidak pernah kecewa dengan apa yang diperlakukan oleh tetangga-tetangga. Bahkan justru Mbak Yuli sekarang menjadi berkat. Apa itu menjadi berkat? Berbuat baik kepada mereka, memberi pekerjaan kepada mereka, sehingga orang-orang yang di sekitar itu bisa menerima kebaikan lewat Mbak Yuli, dapat penghasilan. Itulah Tuhan Yesus. Oh, dahsyat Tuhan kita. Haleluya.